Setan menggoda Abid sampai berzina, membunuh dan kafir. Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Naba Studio. Pada tayangan sebelumnya telah dijelaskan bahwa setan menggoda Abid secara langsung dengan menyamar sebagai manusia. Pada part 2 kali ini akan dijelaskan cara setan menggoda manusia dengan tidak langsung kepada orang yang hendak disesatkannya, tetapi melalui orang lain, dan dengan kegigihannya usaha menyesatkan manusia bisa sampai bertahun-tahun sampai manusia tersebut terjerumus ke dalam perangkap setan. Seperti yang diceritakan dalam riwayat Wahab bin Munabbih yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi al-Baghdadi. Setan telah mencoba segala macam tipuan, godaan dan bujukan untuk sang Abid yang soleh, tetapi satu pun tidak ada yang berhasil. Bahkan si Abid ahli ibadah itu semakin digoda dan diganggu oleh setan, semakin rajin juga ia beribadah, dan semakin rajin ia berdakwah, sehingga pengikutnya semakin banyak, dan semakin banyak pula manusia yang meninggalkan ajaran setan yang sesat dan menyesatkan itu. Hal ini membuat setan marah dan merasa dirugikan karena lambat laun manusia yang mengikut setan akan habis, maka diikhtiarkannya segala macam jalan dan tipuan selama bertahun-tahun, tetapi belum juga berhasil. Si Abid yang kerjanya hanya beribadat kepada Allah, dan mengajar manusia supaya mengikuti ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mempunyai suatu tempat ibadat atau syaumaah, seperti surau atau musola, berpintu dan berjendela. Beberapa meter dari situ, terletak suatu pondokan, yang jendela dan pintunya berhadap-hadapan dengan syaumaah. Pondokan itu disediakan buat orang-orang musafir yang terlantar atau tersesat jalan, biasanya si Abid yang mengurus segala makan dan keperluannya. Pondokan itu dibuat berhadap-hadapan jendelanya dengan jendela syaumaah supaya mudah dilihat dan diperiksa keadaan penghuninya, sehingga si Abid tidak usah keluar lagi. Makanan dan keperluan hidup si Abid, umumnya dijamin oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya yang setia. Begitulah hidup si Abid setiap hari. Terceritakan di kampung lain, ada 4 orang bersaudara berdiam di satu rumah. Yang bungsu seorang gadis remaja, cantik dan menarik rupanya, halus budi bahasanya dan sopan santun tingkah lakunya, ibu bapak mereka sudah lama meninggal dunia. Pada suatu hari, 3 orang kakaknya yang laki-laki mendapat panggilan perang, bertugas sebagai tentara. Panggilan perang itu diterimanya dengan gembira karena ketiganya memang terkenal sebagai pahlawan perang. Hanya yang menjadi kesulitan bagi mereka ialah, di mana dan kepada siapa harus menitipkan adiknya yang masih gadis itu? Siapa orang di kampung yang dapat dipercaya untuk dapat menitipkan adiknya itu? Karena kalau salah menitipkannya, adiknya itu bisa mendapat cedera dan membuat cemar nama baik keluarga. Perundingan dan kesusahan hati ketiga saudara itu diketahui oleh setan, dan setan bertekad akan menggunakan kesempatan ini untuk menggoda dan menggelincirkan si Abid yang saleh dan taat itu. Maka datanglah setan membisikkan kepada 3 orang saudara itu, bahwa tempat terbaik dan paling aman buat menitipkan adiknya itu ialah kepada Abid, ahli ibadat yang terkenal itu. Maka bisikan setan itu masuk ke dalam hati 3 saudara itu. Ketiga saudaranya yang tertua menyatakan apa yang telah dibisikkan setan itu, maka disetujui oleh saudaranya yang lain dengan suara bulat. Bahkan mereka seakan-akan hendak mengatakan demikian juga, karena setan membisikkan kepada ketiga-tiganya. Dengan demikian, mereka sepakat bahwa adiknya yang masih gadis itu akan dititipkan kepada Abid. Sikap setan dalam perkara ini, sebagai seorang dalang, dan 4 orang saudara itu sebagai anak wayangnya, yang akan dimainkannya secara rapi dan indah sekali. Tujuan yang utamanya menggelincirkan dan menggoda Abid yang saleh itu. Maka berangkatlah ke-4 orang saudara itu menuju ke rumah Abid terkenal itu. Setibanya di sana, mereka diterima Abid dengan baik, lalu mereka menyampaikan maksud tujuan kedatangannya, yaitu hendak menitipkan adiknya yang gadis selama mereka pergi berperang, dan setelah selesai perang, kalau kembali dengan selamat, adiknya akan diambil kembali. Mendengar permintaan mereka itu, si Abid segera saja menolak dengan tegas, seraya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada fitnah mereka dan dari si gadis itu.
Tetapi tiga saudara itu terus mendesak, dan dikemukakannya bermacam alasan yang kira-kira dapat diterima oleh si Abid. Yaitu bahwa kalau si Abid tidak menerima adiknya maka terpaksa akan dititipkan kepada orang yang kurang dipercaya. Jika terjadi hal tidak baik atas diri adiknya tersebut, maka si Abid juga harus ikut bertanggung jawab, karena si Abid telah menjadi sebab kenapa tidak mau menerima titipan adik mereka. Karena desakan yang bertubi-tubi dari tiga saudara tadi, maka akhirnya diterima juga oleh Abid tadi, setelah menerima bisikan dari setan, bahwa pekerjaan itu adalah baik dan mulia. Lalu disuruhnya oleh si Abid, supaya gadis itu ditempatkan dalam pondokan yang letaknya sebelah-menyebelah dengan Syaumaah. Mereka mengucapkan beribu-ribu terima kasih lalu berangkatlah ketiga saudara itu menuju ke medan perang. Dan adiknya yang gadis ditinggalkannya dalam pondokan, di bawah perawatan, pengasuhan dan pengawasan si Abid tadi. Adapun makanan buat si gadis, diatur sedemikian rupa oleh si Abid. Supaya tidak timbul fitnah dan sangkaan yang tidak baik dan penduduk kampung itu, yaitu setiap waktu makan, si Abid keluar membuka pintu Syaumaahnya, lalu makanan untuk si gadis diletakkan di depan pintunya. Sesudah itu, pintu Syaumaah ditutup kembali, lalu ia naik ke atas Syaumaahnya, dan dari jendela diberitahukannya si gadis bahwa makanan telah tersedia di depan pintu Syaumaah. Mendengar itu, si gadis segera keluar dari pondoknya, berjalan beberapa langkah menuju Syaumaah itu untuk mengambil makanan, lalu ia kembali ke dalam pondoknya, dan segera ia makan. Demikianlah terjadi beberapa lama dilakukan oleh si gadis dan oleh si Abid. Kemudian datanglah setan membisikkan kepada si Abid. Diterangkannya bahwa perbuatannya itu adalah suci dan mulia, tetapi ada hal yang kurang baik, yaitu seorang gadis dibiarkan keluar siang hari dari rumahnya. Dan ditakutinya, bagaimana nanti kalau sampai terlihat oleh orang laki-laki yang tidak sopan. Dan tertarik hatinya kepada si gadis itu, tentulah akan menimbulkan fitnah dan bahaya. Maka alangkah baiknya kalau si Abid sendiri yang keluar dari Syaumaah, lalu meletakkan makanan itu di depan pintu pondoknya, maka yang demikian ini, tentu lebih besar pahalanya. Karena dibisikkan terus-menerus oleh setan, maka dilakukanlah seperti yang dibisikkan oleh setan itu, yaitu ia keluar dari Syaumaah, mengantarkan makanan buat si gadis, dan diletakkan di depan pintu pondoknya, dengan tidak bercakap-cakap dengan si gadis. Yang demikian ini dilakukan oleh keduanya dalam beberapa waktu yang lama. Kemudian dibisikkannya lagi si Abid itu oleh setan, dan digambarkan dengan bermacam-macam kebaikan dan pahala, serta dianjurkannya supaya gadis itu diberi hiburan dengan diajak ngobrol, karena gadis tersebut sudah gelisah dan merasa kesepian setelah ditinggalkan oleh saudara-saudaranya sekian lama. Setan membisikkan terus-menerus hingga si Abid menuruti bisikannya, yaitu mengajak bicara gadis itu dengan menjenguk dari jendela Syaumaah. Yang demikian ini pun terjadi dalam waktu yang lama. Kemudian dibisikkannya lagi supaya ia mengajak bicara gadis itu dari depan pintu Syaumaah, dan si gadis dari depan pintu pondoknya, supaya si gadis bertambah jinak. Maka diturutinyalah bisikan setan itu, lalu keduanya bercakap-cakap, masing-masing di depan pintunya, si Abid di depan pintu Syaumaah, dan si gadis di depan pintu pondoknya. Jadi sama-sama di luar tempat tinggalnya, yang demikian ini pun terjadi dalam waktu lama. Kemudian digambarkan lagi oleh setan, berbagai macam pahala ganjaran yang baik-baik yang akan diterima oleh si Abid pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikannya kepada gadis itu mengajak bercakap-cakap, tetapi lebih baik jangan dibiarkan mukanya sampai dilihat orang lain. Maka diturutinyalah bisikan setan, dan ia dengan gadis itu bebas benar bercakap-cakap setiap siang hari, di saat-saat orang-orang kampung ke sawah dan pergi berdagang. Maka menjelang waktu maghrib, kembalilah Abid naik ke atas Syaumaah. Begitulah, Abid tadi terus diganggu, digembirakan, dan diperdayakan, sehingga sampai berani menepuk paha si gadis dan dipeluknya erat-erat.
Setan terus membisikkan dan menyuruhnya menggunakan kesempatan yang baik itu untuk memperkosa gadis itu karena kesempatan demikian sukar didapat, dan si gadis sudah jinak benar maka terjadilah perbuatan yang sangat nista sekali dilakukan oleh Abid tadi, dan akhirnya si gadis hamil, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Sekarang lain lagi sikap setan terhadap Abid tadi. Bukan dihibur atau digembirakan dengan pahala dan kebaikan, melainkan dibisikkan hal yang sangat menakutkan, dan bagaimana cara melepaskan diri dari ketakutan itu. Ditakut-takutinya si Abid bagaimana nanti kalau saudara-saudara si gadis mengetahui perbuatan mesumnya itu, dan sebagai bukti ialah anak laki-laki tadi, maka dibisikkannya supaya anak itu dibunuh saja lalu dikubur, dan si gadis itu tentu dapat menutupi rahasia perbuatannya, karena dia pun tentu takut perbuatannya diketahui oleh saudara-saudaranya. Bisikan setan yang menakutkan itu sangat mempengaruhi pikirannya. Kemudian dengan tidak banyak pertimbangan lalu dibunuhlah anak laki-laki itu dan terus dikubur. Sesudah itu, dibisikkannya lagi dengan ketakutan lain, yaitu si gadis tidak bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia, lambat laun tentu ia akan membuka juga rahasia itu kepada saudara-saudaranya. Maka lebih baik si gadis itu dibunuh saja lalu dikubur. Bisikan setan yang akhir ini pun sangat menakutkan hatinya. Dengan berpikir sejenak lalu dibunuhnya gadis itu. Kemudian dikubur menjadi satu dengan anaknya. Selesai pekerjaan itu, lalu ia naik ke atas Syaumaah dan kembali beribadat sebagaimana biasa, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Setelah kejadian terakhir ini, waktu terus berlalu, tahun berganti, maka kembalilah saudara-saudara gadis itu dari medan perang, lalu mereka datang ke tempat tinggal si Abid, dan menanyakan keadaan adiknya yang dititipkan sejak sekian tahun yang lalu itu. Mendengar pertanyaan itu, si Abid segera pura-pura meratapi kematian si gadis itu kemudian mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat karunia atasnya, seraya memuji bahwa gadis itu adalah sebaik-baik perempuan di negeri ini. Itulah kuburnya, cobalah tuan-tuan melihatnya, kata si Abid menutup pembicaraannya. Maka saudara-saudara gadis itu dengan perasaan terharu dan sedih, pergilah mereka berziarah ke kuburnya, kemudian mereka kembali ke rumahnya. Dengan kedatangan ketiga saudara tadi, serta telah dilihat kubur adiknya, dan dipercaya penjelasan Abid tadi, maka si Abid merasa aman hatinya. Dikiranya persoalannya berhenti sampai di situ saja. Padahal setan sedang mempersiapkan suatu jerat yang sangat berbahaya dan mengerikan buat kebinasaan si Abid dan kehancuran imannya. Pada saat tengah malam, tiga saudara itu sedang tidur nyenyak dan lelap, datanglah setan menyamar sebagai seorang musafir. Didatanginya lebih dahulu saudaranya yang tertua, ditanyakannya kemana saudaranya yang gadis itu, lalu dikabarkannya menurut sebagaimana diterangkan oleh si Abid tentang kematiannya, doanya supaya adiknya dilimpahkan rahmat, dan ditunjukkannya pula kuburnya. Setan langsung mendustakan keterangan itu, dan diterangkannya dengan jelas sebagai berikut. Si Abid telah menghamili adiknya, dan dari perbuatannya itu, lahirlah seorang anak laki-laki, lalu dibunuhnya, dan dibunuhnya pula adiknya itu, karena ia sangat takut kepadamu. Kemudian dikuburnya di satu lubang yang telah digalinya di belakang pintu rumah. Cobalah pergi ke sana, dan masukilah rumah itu sebelah kanannya, niscaya pasti kamu semua akan mendapati kuburan anak dan ibunya di sana. Kemudian setan mendatang saudaranya yang kedua, lalu saudaranya yang ketiga. Mereka diberikan penjelasan yang sama seperti kepada kakak tertua. Waktu bangun tidur pagi-pagi, masing-masing berebutan hendak menceritakan isi mimpinya semalam. Ketika yang pertama mulai menceritakan mimpinya, dan belum lagi selesai, sudah diselang oleh yang kedua, dan ia mengatakan, aku juga bermimpi demikian. Yang ketiga juga mengatakan begitu. Akhirnya mereka merasa heran karena tiga orang bermimpi sama. Sesudah itu, mereka segera datang kepada si Abid, dan menanyakan tentang hal itu. Si Abid tidak dapat berbuat apa-apa, selain mengakui segala yang telah dilakukannya terhadap si gadis dan anaknya itu, maka ditangkaplah si Abid itu, diturunkan dan dikeluarkan dari Syaumaah,
dan dibawa ke suatu tempat untuk disalib sampai mati. Ketika mereka mengikat kuat si Abid di kayu palang, datanglah setan kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya tentulah engkau telah mengetahui, akulah setan sahabatmu, yang telah memfitnah engkau dengan gadis itu, sehingga engkau cemarkan kehormatannya, sampai ia hamil dan melahirkan anak, lalu engkau bunuh dia dan juga anaknya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan engkau dari hukuman mati ini selain aku. Oleh karena itu, jika engkau mau taat kepadaku pada hari ini, dan engkau kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikanmu dan membentuk rupamu, niscaya aku lepaskan engkau dari bahaya maut ini." Si Abid setelah mendengar janji setan itu, dengan tidak pikir panjang lagi, kafirlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala ia menyatakan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, larilah setan meninggalkan si Abid di kayu palang bersama orang ramai yang hendak menyalibnya. Maka disaliblah Abid itu oleh mereka di kayu palang hingga mati di dalam kekafiran. Seperti setan tatkala berkata kepada manusia, "Berlaku kafirlah engkau." Maka tatkala orang itu berlaku kafir, berkatalah setan, "Sesungguhnya aku berlepas diri daripadamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam." Surah Al-Hasyr 16, begitulah tekun dan uletnya setan mengganggu orang soleh dan ahli ibadah. Oleh sebab itu, manusia jangan pernah lupa bahwa setan itu adalah musuh utama yang nyata, dan mintalah selalu perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.